Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Senin 30 Maret 2026 bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar Yesus ada di Betania, maka mereka datang. Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kita melihat apa yang dilakukan Maria ketika Maria mengoleskan minyak yang mahal harganya dan wanginya semerbak untuk mengurapi Yesus. Yesus sendiri sudah menjelaskan maksudnya, yaitu untuk mempersiapkan hari penguburannya. Apa yang menarik adalah bahwa dikatakan minyak yang digunakan dan disekakan pada kaki Yesus, baunya semerbak di seluruh rumah itu. Secara simbolis, tindakan Maria ini membuat Yesus semakin harum semerbak. Hal ini amat kontras dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan para ahli Taurat. Mereka justru berpikir buruk tentang Yesus, bahkan menyusun berbagai rencana untuk membunuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun seringkali berbuat demikian, mengorbankan orang lain, bahkan mencemarkan nama baik mereka demi mendapatkan keharuman bagi diri sendiri. Sikap dan tindakan Maria ini memberikan teladan bagi kita untuk berani berkorban demi keharuman nama baik orang lain. Lebih-lebih untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mengharumkan namanya. Kita pun harus berani berkorban waktu, tenaga, dan hal-hal lain yang kita miliki. Pada hari-hari ini, dalam pekan suci, banyak hal yang kita lakukan untuk menyemarakkan perayaan pekan suci. Banyak waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita berikan, dan juga bahkan apa yang kita miliki. Semoga semua itu kita lakukan dengan penuh sukacita dan iman, agar itu semua menjadi sarana bagi kita untuk juga memuji dan memuliakan Tuhan serta mengharumkan namanya dalam setiap perbuatan kita dan juga dalam perayaan-perayaan suci yang kita rayakan nanti. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar kita dijauhkan dari sikap untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk mendapatkan nama baik bagi diri sendiri,
dan diberi keberanian serta kerelaan untuk berkorban demi keharuman nama orang lain dan demi kemuliaan namanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.